Hai, saya Yakub Negi Kabes, mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, jurusan Agroindustri kelas 1A. Di sini saya akan membuat video materi tentang senyawa toksik untuk memenuhi mata kuliah kimia pangan. Senyawa beracun dalam pangan. Apa itu racun? Pengertian racun. Racun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan nutrien, vitamin, dan mineral yang dapat berguna bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, beberapa jenis sayuran dan buah-buahan dapat mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Racun adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangga jamur, serangga, serta redaktor. Bahan toksik. Bahan toksik adalah bahan kimia atau fisika yang memiliki efek yang tidak diinginkan terhadap organisme hidup. Karakteristik bahan toksik. Karakteristik suatu bahan toksik ditentukan oleh sifat toksisitas, bahaya, dan risiko. Toksisitas bahan toksik. Toksisitas bahan toksik adalah gambaran kuantifikasi mengenai suatu bahan toksik. Faktor penyebab adanya racun pada tumbuhan. Faktor dalam, yaitu suatu keadaan di mana tumbuhan tersebut secara genetik mempunyai atau mampu memproduksi anti-nutrisi tersebut dalam organ tubuhnya. Faktor luar, yaitu keadaan di mana secara genetik tumbuhan tidak mengandung unsur anti-nutrisi tersebut, tetapi karena pengaruh luar yang berlebihan atau mendesak, zat yang tidak diinginkan mungkin masuk dalam organ tubuhnya. Contohnya adalah terdapatnya sel berlebihan pada tanaman yang mengakumulasi sel dalam protein, misalnya pada Astragalus sp. Sebagian besar racun atau anti-nutrisi umumnya diperoleh dari hasil metabolisme sekunder tanaman. Hasil metabolisme sekunder dibagi dua berdasarkan berat molekulnya. Berat molekul kurang dari 100, contohnya piamet, pinol, antoksi, alkohol, asam alifatik, setron, terpel, lilin, fosfatida, inositol. Berat molekul tingginya selulose, contoh patim, gum, resin, karet, tani, dan lignin. Tanaman yang mengandung metabolit sekunder umumnya mengeluarkannya dengan cara pencucian air atau daun dan kulit. Penguapan dari daun, contoh kamfer. Ekstraksi aksuda pada akar, contoh alang-alang, dan posisi pada bagian tanaman itu sendiri. Sumber senyawa beracun. Senyawa beracun alamiah. Sejumlah jenis bahan makanan sudah mengandung bahan beracun secara alamiah sejak asalnya. Racun ini berupa ikatan organik yang disintesa atau hasil metabolisme. Bahan makanan baik makanan nabati maupun bahan makanan hewani seperti jenis ikan tertentu, karang-karangan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis senyawa beracun alamiah yaitu satu seperti kentang. Racun alami yang dikandung kentang termasuk dalam golongan glycoalkaloid
dengan dua macam racun utama, yaitu solanik dan cryocyanide. Kadar glikanoid yang tinggi dapat menimbulkan rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Yaitu bayam. Bayam biasa bersifat meracuni akibat asam oksala yang banyak terkandung dalam bayam. Asam oksala yang terlalu besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien, terutama kalsium, mengirintas saluran pencernaan, terutama lambung karena asam kuat, berperan dalam pembentukan batu ginjal. 3. Singkong. Kandungan sianida dalam singkong sangat bervariasi. Kadar sianida rata-rata dalam singkong manis di bawah 50 mg per kilogram berat asal. Sedangkan singkong pahit di atas 50 mg per kilogram. Menurut Food, singkong dengan kadar 50 mg per kilogram masih aman untuk dikonsumsi manusia. Singkong mengandung racun limarit dan lactostaurin, yang keduanya termasuk golongan glikosida cyanogenic. Gejala racun sianida antara lain penyempitan saluran napas, mual, muntah, sakit kepala. Kasus berat dapat menimbulkan kematian. Cara mencegah keracunan. Dengan perlakuan sebelum dikonsumsi, sebaiknya singkong dicuci untuk menghilangkan tanah yang menempel. Dikupas lalu direndam dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari. Dicuci lalu dimasak sempurna, baik dibakar atau direbus, sehingga limanari banyak yang racun dan hidrogen sianidanya ikut terbuang keluar, sehingga tinggal sekitar 10 sampai 40 mg per kilogram. Akan mudah hilang oleh pengodokan asal tidak ditutup rapat. Dengan pemanasan, enzim yang bertanggung jawab terhadap pemecahan limanari menjadi inaktif, sehingga hidrogen sianida tidak dapat terbentuk. 4. Jengkol dan patai Cina. Di dalam biji jengkol terdapat asap jengkolat. Racun jengkol dapat dikurangi dengan cara perebusan, perendaman dengan air, atau membuang mata lembaganya, karena kandungan racun terbesarnya ada pada bagian ini. Pada patai Cina mengandung senyawa beracun mimiso. Cara menghilangkan atau menurunkan senyawa racun miminosi pada patai Cina dilakukan dengan cara merendam patai Cina dengan air pada suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam atau pada derajat 100 Celcius selama 4 menit. Dengan cara tersebut, kandungan mimosid dapat diturunkan dari 4,5% menjadi 0,2% atau menurunkan sebanyak 95%. Senyawa beracun dari mikroba. Mengenai istilah yang mirip sebelum membahas senyawa beracun dari mikroba. Infeksi. Infeksi adalah suatu istilah yang digunakan bila seseorang telah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bakteri patogen, mendapat gejala-gejala penyakit. Keracunan yang disebut juga intoksikasi disebabkan mengonsumsi makanan yang telah mengandung senyawa beracun yang diproduksi oleh mikroba, baik bakteri maupun kapang. Senyawa racun dari residu pencemaran logam berat. 1. Timbal. Timbal merupakan non-epithelial transient
elemen yang paling tinggi kadarnya dalam tubuh manusia, yaitu 100-400 mg per orang, tergantung berat badan. Kontaminasi dalam makanan dapat terjadi melalui kemasan kale yang dipartik, zat warna tekstil atau makanan yang tercemari oleh udara dan air yang telah tercemar oleh timbal. Kaleng kemasan dan alat-alat dapur juga dapat merupakan sumber kontaminasi timbal, khususnya alat dapur yang terbuat dari kuningan atau tembaga yang dilapisi oleh limas hitam dan limas putih. Kandungan timbal pada peralatan tersebut banyak terlepas dan terlarut dalam sayur dan lauk pada saat pemasakan. Racun timbal. Secara umum, tertimbulnya timbal dalam tubuh akan bersifat racun kumulatif yang dapat mengakibatkan efek yang kontinu. Kadar timbal yang cukup tinggi di dalam darah dapat menginaktifkan vitamin D dan akibatnya akan mempengaruhi penggunaan ion kapur atau kalsium di dalam tubuh, di mana adanya vitamin D dan kalsium yang diperlukan untuk memperkuat struktur tulang. Semakin tinggi kadar timbal dalam tubuh wanita semasa muda akan mempertinggi penulang terjadinya osteoporosis ketika wanita tersebut memasuki usia lanjut. 2. Merkurin. Batas maksimum merkurin yang boleh dikonsumsi adalah 0,3 mg orang per minggu atau 0,005 mg per kilogram berat badan, dan dari jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 0,0033 mg per kilogram berat badan sebagai metil merkurin. Merkurin selain meracuni ikan juga bertanggung jawab terhadap keracunan bahan makanan. Jalur keracunan merkurin pada manusia melalui makanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat seperti ini. Sekian materi dari senyawa biotoksis, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.